kita bisa juga melihat dari aspek bagaimana kebijakan itu diterapkan atau disebut dengan implementasi. Bagaimana kebijakan itu untuk dianalisis yang kita kenal dengan istilah evaluasi. Nah, evaluasi. Ya. Jadi dengan mempelajari teori-teori yang kita pelajari itu, sebenarnya kita ingin memahami bagaimana sih formulasi kebijakan itu dibuat, bagaimana sih implementasi itu dilaksanakan, bagaimana evaluasi itu dikerjakan. Dengan pemahaman berdasarkan teori-teori yang kita ketahui itu, kita akan mampu menjelaskan ya sebuah kegiatan-kegiatan pemerintah dalam aspek kebijakan itu. Jadi tujuan saudara itu mempelajari sekian banyak teori, sejak semester 1 sampai semester 7 nanti ya, semester 8, itu kan sebenarnya untuk menanamkan pemahaman saudara terhadap satu pengertian. Bagaimana Anda bisa memahami? Itulah sebabnya saya sering katakan, jika ada sebuah fenomena di masyarakat, cobalah Anda pandang, Anda pahami dari ilmu saudara. Jangan menggunakan kacamata yang bukan bidang keilmuan saudara. Ini ada kesalahan ya. Jadi kalau ada apapun kita pelajari dari aspek saudara. Nah, ya. Jadi apapun ini. Ya, apa. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah kita ingin memahami dan menjelaskan dari ruang lingkup namanya politik. Jadi misalnya ada kebijakan pemerintah. Ya, karena kita belajar politik, kita akan menggunakan instrumen alat yang kita gunakan namanya politik. Jadi kita mempelajari sebuah kebijakan itu dari kacamatanya instrumen politik. Untuk memudahkan seorang itu memahami dan menjelaskan terhadap sebuah unit fenomena ya, dari kacamata politik, maka para ilmuwan politik itu menciptakan sebuah cara, sebuah metode untuk memudahkan ya, untuk memudahkan di dalam memahami dan menjelaskan. Metode atau cara yang dikembangkan oleh para ilmuwan politik itu kita kenal dengan istilah pendekatan. Makanya mengapa kalau saudara mempelajari ilmu apapun, teori apapun, misalnya Anda mempelajari tentang governance, ya kan? Atau Anda mempelajari tentang dari manajemen, pasti akan diungkapkan ya, awal-awal kajian itu mesti mengungkapkan pendekatan. Jadi pendekatan itu adalah metode para ilmuwan untuk memudahkan memahami dan menjelaskan. Dengan metode apa cara mendekatinya? Ya. Nah, karena cara mendekati ini sangat tergantung dari ruang lingkup ilmuwan yang menjelaskan, yang menyampaikan, maka akan muncullah bermacam-macam cara untuk menjelaskannya. Ya, cara menjelaskan. Nah, di dalam politik ini kita bicara dalam sebagai sebuah sistem, maka ilmuwan itu juga mengungkapkan beberapa metode dalam menjelaskan sebuah sistem itu bekerja. Maka muncullah bermacam-macam pendekatan di dalam menganalisa sistem politik, ya, caranya. Begitu juga dengan pendekatan dalam sistem politik. Dari sekian banyak itu, kemarin kita mengkaji dua kajian, dua pendekatan yang sering dikaji di dalam sistem politik. Dua di antara sekian banyak. Ya, bukan berarti hanya dua, tapi dua di antara sekian banyak. Yang pertama yang kita pelajari adalah tentang analisa sistem, ya, oleh Einstein. Jadi Einstein ini, ya, David Einstein, sebentar ya, ini ada tamu juga lah.
Kita lanjutkan ya. Jadi salah seorang ilmuwan politik dia mengajukan sebuah metode. Kita ingin memahami dan menjelaskan bagaimana bekerjanya sebuah kegiatan politik sebagai sebuah sistem. Dia mengajukan sebuah metode yang dia sebut dengan tema atau pendekatan dengan istilah analisa sistem. Ini untuk dijelaskan. Sarjana lain adalah Gabriel L. Ehlmann. Ya, Gabriel L. Ehlmann. Gabriel L. Ehlmann. Orang mengenal dengan Ehlmann saja. Gabriel L. Ehlmann. Nah, Ehlmann ini, gitu ya. Ehlmann ini mengajukan cara berpikir yang berbeda, gitu kan, cara berpikir yang berbeda. Dia mengatakan dengan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan konstitusional ini berbeda dengan yang dikembangkan oleh si Einstein. Tetapi sebenarnya juga masing-masing itu ingin menjelaskan bagaimana cara Anda memahami dan menjelaskan sebuah sistem, sebuah politik itu bekerja dalam sebuah sistem. Ya, jadi sebenarnya tujuannya sama, cuma caranya yang berbeda-beda. Ya, misalnya begini, Mas Willy ini, gitu ya, dengan dengan Mas Arif, ya, Mas Willy dengan Mas Arif ini mendekati seorang wanita. Maka kan tujuannya sama-sama, apa sih tujuannya? Ini mendekati seorang wanita. Tapi kan caranya berbeda kan? Caranya berbeda. Mas Arif dengan caranya sinetronnya Korea, gitu kan ya. Sinetron Korea itu kalau mendekati dengan gaya yang berbeda. Mas Willy dengan caranya sinetron Indonesia. Sinetron Indonesia itu kan cirinya biasanya laki perempuan ketemu tabrakan atau besok pacaran. Itu ada sinetron Indonesia. Nah, jadi caranya berbeda, tapi tujuannya sama dengan ini. Ya, tujuannya bagaimana Anda bisa memahami dan menjelaskan sebuah politik itu bekerja sebagai sebuah sistem. Nah, yang ini sudah saya jelaskan perbedaannya dan bagaimana bekerjanya. Satu hal yang menjadi kunci di dalam tulisannya si Ehlmann ini adalah bahwa ini perlu ada namanya daya paksa. Mengapa daya paksa? Karena, gitu kan ya, masing-masing masyarakat yang ada dalam sebuah sistem itu berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena nilai yang mereka miliki atau mereka jadikan dasar untuk bersikap berperilaku itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi nggak bisa linier, gitu. Linier itu katanya si Ehlmann. Nah, nilai yang mempengaruhi, ya, atau nilai yang mempengaruhi individu atau masyarakat suatu negara dalam berperilaku itu dia sebut dengan istilah budaya politik. Jadi budaya politik itu adalah apa sih? Sebenarnya bagaimana kita bisa memahami dan menjelaskan perilaku masyarakat dalam bersikap terhadap politik sebagai sebuah sistem. Bagaimana kebijakan itu diperoleh dan bagaimana kita bisa menerapkan, ya, bagaimana kita mensikapi, ya, sebuah kebijakan dalam kacamata politik. Kita bisa mempelajari daripada sikap dan perilakunya, ya, sikap dan perilaku itu. Jadi kaitannya kenapa kita mempelajari sistem, karena kita ini, ya, mengapa kita mempelajari budaya politik, karena dia adalah bagian dari sebuah sistem untuk mempelajari pemahaman kita dan penjelasan kita terhadap sistem ini bekerja. Maka perlu namanya budaya politik. Nah, budaya politik. Lalu pertanyaannya adalah, Mas
masing-masing negara ini pasti mempunyai nilai yang berbeda-beda ya. Misalnya Indonesia, kita tanya namanya Singapura, punya Malaysia, Australia, gitu kan ya. Kemudian di sini ada Korea, gitu kan. Di sini ada Jepang, di sini ada namanya Rusia, ya kan. Ini pasti berbeda-beda. Nah, kalau kita mempelajari tulisannya si Einstein dan maupun Elman itu, dia menggunakan backgroundnya adalah pada negara-negara pada negara-negara yang sudah mapan, kecuali Elman ya. Maka dia menulis sebuah buku ya, hasil penelitian dia di 5 negara ya, Afrika dan Asia. Dia akhirnya menentukan berbeda-beda karena nilai berbeda. Beda dengan negara Eropa ya, Eropa di sini termasuk Rusia dan Amerika atau Australia. Itu dia mempunyai sebuah nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya dan menjadi gambaran acuan sikap perilaku masyarakat itu terhadap politik dia. Apa itu? Liberal. Ya, liberal. Maka liberal ini kemudian dijadikan nilai budaya, nilai patokan budaya, berperilaku. Sikap berperilaku liberal ini menjadi patokan, acuan masyarakatnya. Kenapa? Karena nilai dasar mereka adalah liberal. Kebijakannya liberal. Nah, kita masuk ke Indonesia atau negara-negara berkembang. Contohnya adalah Indonesia, gitu ya. Kita masuk Indonesia sendiri. Indonesia. Kita akan bertanya, nilai yang menjadi acuan warga atau masyarakat di dalam memahami dan menjelaskan tentang politik sebagai sebuah sistem politik itu apa? Nah, anehnya sampai sekarang para ilmuwan di Indonesia atau yang ya, ilmuwan akademisi Indonesia atau mereka yang tertarik dan dapat mempelajari Indonesia itu belum ada kesepakatan apa yang kita sebut sebagai budaya politik Indonesia. Tapi sebagai ideologi kita punya, ideologi kita adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini terlalu besar, terlalu luas ya kalau dijadikan sebagai budaya. Walaupun itu juga bisa masuk, tapi Pancasila ini kan sebenarnya juga mencakup semua aspek dari sebuah sistem. Dia bisa masuk di sistem budaya, sistem ekonomi, ya kan, sistem politik. Makanya Pancasila ini terlalu luas jika dimasukkan hanya sebagai budaya politik. Itu soalnya mengapa para sarjana itu belum bisa menentukan apa wujud yang disebut dengan budaya politik Indonesia. Makanya muncullah bermacam-macam konsep nama apa yang disebut dengan budaya politik Indonesia. Ya, apa yang disebut dengan budaya politik Indonesia. Contohnya adalah ini sebetulnya saya perhatikan. Ada beberapa sarjana ini, misalnya Haberfield, ya, dia menerjemahkan, menyebut yang disebut dengan budaya politik Indonesia itu adalah dua budaya politik yang dominan, yaitu aristokrasi Jawa dan wira swasta Islam. Ini menurut Haberfield, ini sarjana politik Australia. Atau yang sangat terkenal adalah Clifford Geertz dari Amerika Serikat. Dalam tulisan The Religion of Japan, dia mengatakan bahwa ini masyarakatnya di situ. Bukan Indonesia, tapi masyarakat Jawa. Dia mengatakan mengelompokkan dalam 3 sub budaya, yaitu santri, abangan, dan priai. Paham ya? Jadi kita dari ini baru 2 buku ya. Kalau Anda membaca buku sekian banyak buku tentang politik budaya tentang budaya yang mempengaruhi perilaku kita, maka muncullah bermacam-macam konsep tentang budaya politik. Sehingga kalau kita tanya yang pasti itu yang mana, itu belum
ada yang berani menentukan. Ya, jika ada orang mengatakan budaya politik Indonesia karena dia melihat dari satu kacamata, sebagaimana Philip Goetz, Herbert Pitts dan sebagainya, atau Benedict Anderson yang saya cukup baca. Itu kan dari satu sisi dia sebagai pengamat orang luar Indonesia yang mengamati tentang perilaku, muncullah sebuah konsep namanya aristokrasi dakwah Islam. Ada konsep namanya santri, aparat, dan karena dia melihat dari kacamata. Paham ya? Jadi ini satu bukti bahwa sampai sekarang, nah karena tidak utuhnya kita memahami apa sih namanya budaya politik Indonesia, maka setiap warga negara dalam sistem politik di Indonesia itu mengadopsi atau mengadaptasi sebuah budaya perilaku yang dia anggap itu bisa dijadikan dasar di dalam berperilaku. Ya, jadi karena kita belum ada kesepakatan apa sih budaya politik Indonesia itu, maka setiap individu anggota masyarakat itu mengadopsi atau mengadaptasi nilai-nilai budaya yang dia pandang dapat mencerminkan perilaku dia sebagai warga negara dalam memahami dan menjelaskan sebuah kegiatan politik. Lalu muncullah bermacam-macam sikap perilaku. Ada yang berperilaku mengikuti lama sekolah di luar negara barat, dia mengikuti nilai liberal sebagai nilai budayanya. Ada yang sekolah atau masuk pada universitas yang pro berpikiran Marxis, dia menggunakan nilai-nilai Marxis, Marxis sebagai. Nah sayangnya nilai-nilai yang semestinya ada, misalnya nilai Pancasila itu, yang sebenarnya sudah disosialisasikan oleh rezim Orde Baru lewat penataran Pancasila itu, tidak terekam dalam perilaku kita, Maka ini hanya sebagai pengetahuan saja, tidak meresap pada pemahaman. Kalau orang itu paham, maka dia bisa menjelaskan dan dapat menjadikan dia dalam wujud perilaku dia. Nah, melihat hal ini, maka ada beberapa sarjana sosial di Indonesia, terutama kalau kita mempelajari perilaku politik masyarakat dan pemerintah itu di rezim Orde Lama atau rezim Orde Baru, misalnya Orde Lama, Orde Baru. Kita bicara tentang budaya politik Indonesia, yaitu di rezim Orde Baru. Karena tidak ada, dan selain itu, karena belum secara utuh dan banyaknya para akademisi yang cenderung dua di antara ini, maka kalau Anda membaca buku-buku politik, buku-buku tentang apapun pemikiran ilmuwan saat itu tahun 60 sampai tahun 80-an, itu pilihannya ini, yang kecenderungannya ini, kalau tidak liberal atau dia Marxis. Nah, rezim Orde Baru di bawah pimpinan Pak Harto, dia melihat bahwa dampak ini kita perlu melihat bagaimana sih nilai budaya daerah kita, lokal kita gimana. Karena setiap daerah itu pasti mempunyai nilai Jawa itu berbeda dengan nilai orang Sulawesi dalam berperilaku, kan? Orang Sulawesi itu beda dengan orang Kalimantan beda dengan Sumatera. Jadi setiap daerah ini pasti memiliki. Nah, Jawa itu sendiri misalnya, ini kan bermacam-macam.
nilai. Jawa Barat sama Jawa Timur beda dari Jawa Tengah. Ya. Kalau jauh-jauh misalnya orang Jawa Barat itu tidak pernah mengakui dia sebagai orang Jawa. Gitu. Jadi kalau saya mudik gitu ya, mudiknya ke Jawa Barat, kalau kumpul sana di keluarganya istri saya orang Bandung, maka karena dari Jawa ya, padahal kan Jawa Barat kan Jawa gitu. Jadi Malang tuh Jawa, kalau Bandung tuh bukan Jawa. Jawa Barat tuh bukan Jawa. Nah ini kan sudah merupakan sebuah nilai yang berbeda gitu kan. Kalau orang nggak tahu, nggak ngerti, ini berarti orang Jawa Barat itu kan nggak pernah belajar ilmu bumi atau geografi kan gitu. Bahwa Jawa Barat itu adalah Jawa. Tapi kenapa orang Jawa Barat itu kalau ada misalnya ke Bandung itu, itu dari Bandung sih. Nah dia tuh orang Bandung bukan. Jadi kalau wajahnya Mbak Nadia itu bukan orang Bandung. Mungkin orang Bandung namanya Nadia. Gimana Mbak Nadia? Saya dari Jombang, Pak. Nah, kan. Kalau orang Jombang datang ke Bandung, pasti kan ngomong apa sih? Oh dari Jawa ya gitu kan. Nggak usah jauh-jauh. Orang Jombang kuliah kelamaan di Jakarta, kalau ngomongin temannya dari mana? Oh dari Jawa. Mau kemana? Oh ke Jawa gitu kan. Kemudian ke Jawa itu pasti ke Jawa Timur maksudnya, ke Jombang. Ini artinya begini. Dan satu sisi budaya politik Indonesia itu bukan, atau budaya politik Indonesia ya, budaya politik Indonesia bahasa lainnya adalah budaya politik yang dapat mencerminkan nilai-nilai kedaerahan ini atau sebenarnya budaya politik nasional ini itu bukan gabungan dari masing-masing budaya politik daerah. Ini kan ada budaya politik. Jadi ini bukan gabungan. Gitu. Jadi budaya itu bukan. Dia mempunyai sebuah nilai sendiri. Nah, kenapa negara-negara Eropa, Australia, Amerika itu punya? Karena mereka ini semua sudah liberal, maka dijadikan budaya politik negara dia adalah budaya politik liberal. Tapi kalau negara berkembang, khususnya Indonesia, itu nggak bisa. Jawa mau digabungin dengan Kudus, digabung dengan Sumatera, itu. Nah ini yang kita belum. Nah dengan kondisi demikian ini, rezim Orde Baru itu mencari yang paling menonjol di antara budaya politik ini di Indonesia. Nah, pada saat rezim Orde Baru maupun Orde Lama, yang menonjol itu adalah budaya politik Jawa. Budaya politik Jawa, budaya politik Jawa. Ya, yang paling menonjol. Tapi bukan berarti budaya politik Jawa ini adalah budaya politik Indonesia atau budaya politik nasional, bukan. Ya, jadi jangan saudara Anda bahwa budaya politik Jawa itu adalah budaya politik Indonesia, bukan. Tetapi dia diangkat ya oleh pemerintah rezim di Orde Baru maupun Orde Lama itu atau beberapa elit politik zaman sekarang dijadikan sikap perilaku dia dalam berpolitik. Nah, kenapa? Karena menonjol. Nah, kenapa kok menonjol? Seorang sarjana dari UGM itu mengatakan dua alasan. Satu, pusat pemerintahan Indonesia itu ada di Jawa. Jadi pusat pemerintahan itu ada di Jawa. Itu alasan pertama. Yang kedua, elit politik di pemerintahan rezim Orde Baru itu kebanyakan orang Jawa. Makanya dari dua ini dia menonjolkan menjadi, kenapa? Karena dia dari elit politik itu orang Jawa, maka dia kan pasti ada nilai Jawanya untuk dijadikan perilaku dia. Ya bangsa misalnya orang Jawa, maka kan perilaku Jawanya kan muncul. Kan gitu. Gak mungkin dia menggunakan budaya perilakunya sebagaimana nilai-nilainya orang dari Sumatera, orang dari Medan misalnya. Kan gitu. Nah, ini yang menjadikan kenapa rezim Orde Baru itu menonjolkan budaya politik Jawa, gitu, budaya Jawa. Nah, oleh karena itu maka perilaku
pemerintah pada rezim Orde Baru itu pasti berbeda, ya, pasti berbeda dibandingkan dengan Orde Lama. Orde Baru pasti berbeda dengan Orde Lama atau Orde Reformasi, itu pasti beda gitu. Kalau di Orde Lama ini kan pusat pemerintah tetap di Jawa, Jakarta, tetapi elit politiknya itu beda, ya, berbeda. Tetapi ada yang menonjol, yaitu Presiden Soekarno. Ya, Soekarno. Maka dia juga kendati pun tidak menjadikan sebagai budaya politik nasional, tetapi dia bisa mendominasi, ya, sikap perilakunya. Makanya kita lihat bagaimana sikap perilaku budaya politiknya Soekarno, nilai-nilai Jawa. Gitu. Tapi kita sulit menganalisis dengan ukuran nilai budaya politik Jawa ini pada rezim reformasi, ya, reformasi sekarang agak sulit. Kenapa? Kita tidak bisa, ya, tidak bisa menggunakan referensi budaya politik Jawa. Walaupun hanya ada sebagian elit yang masih menggunakan, tetapi kita sudah kental dengan ini. Kembali kepada ini paling dominan. Ya, nilai-nilai budaya politik ini. Apa contohnya? Ketika rezim Orde Baru, ya, rezim Orde Baru dalam kegiatan politik, kegiatan politik. Apa misalnya kegiatan politik dalam pemilihan presiden? Ya, presiden. Kita tidak pernah mengenal ketika selama 32 tahun Soeharto itu berkuasa, dia menganjurkan untuk diadakannya debat presiden, ya kan? Coba Anda perhatikan. Orde Lama juga demikian, Orde Baru demikian. Tetapi begitu masuk ke zamannya reformasi, itu muncullah ada yang namanya debat presiden, debat, ya, bukannya presiden. Sampai mahasiswa pun ada kelompok kajian perdebatan. Nah, mengapa ini berbeda? Kalau kita menganalisisnya, gitu ya, menganalisisnya perilaku ini untuk memahaminya, sehingga kita dapat menjelaskan kenapa kita dapat menjelaskan kenapa kok ada perbedaan. Nah, untuk dapat menjelaskan kita perlu pemahaman. Kenapa? Karena pada rezim Orde Baru itu kental sekali dengan nilai-nilai budaya Jawa. Di nilai budaya Jawa itu, ya, itu menghindari yang namanya konflik. Ciri budaya Jawa itu menghindari konflik. Nah, debat itu adalah memunculkan yang namanya konflik. Puasa sama minggu hari macan puasa. Itu dihindari dalam budaya politik Jawa. Makanya kenapa ketika rezim Orde Baru atau Orde Lama itu tidak ada debat politik? Kenapa? Itu dihindari. Kenapa? Tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya politik Jawa. Nah, beda dengan rezim reformasi. Karena nilai budaya politik Jawa itu tidak lagi hal yang menonjol di dalam politik nasional, dan kita mengikuti nilai-nilai budaya politik liberal karena dibawa para ilmuwan akademisi. Coba Anda perhatikan, yang menganjurkan itu adalah para akademisi. Coba Anda mempelajari tentang sejarah munculnya debat politik. Itu kan dari para akademisi yang diikuti oleh sebagian besar manusia Indonesia yang tidak pernah mempelajari tentang nilai budaya politik. Nah, karena kita mengikuti, maka di liberal ini ada yang namanya kebebasan berpendapat. Karena memang ada 3 nilai yang harus diikuti, ya, diikuti apa? Sikap individual, kebebasan berbicara, atau disebut dengan laissez-faire, itu biar berbuat, ya, laissez-faire, dan peran pemerintah yang perlu dibatasi. Nah, pemerintahnya adalah salah satunya adalah elit politik. Nah, ini ada ciri-ciri mereka, dan betul. Nah, kalau kita menggunakan ciri-ciri ini, maka akan berbenturan kalau kita menggunakan ciri-cirinya budaya yang, ya, budaya. Jadi kalau kita benturkan itu, sehingga kita tidak bisa mengukur atau menilai bahwa rezim Orde Baru itu tidak demokratis sedemokratisnya rezim Orde